Masih bersama Indo Trending Viral. Terbukti hanya Anies yang ahli memainkan maya demi politik. Ditulis oleh Nina Nur, siwe.com. Anies memang ahlinya memainkan kata-kata. Sudah bertahun-tahun kita disuguhi dengan berbagai bukti permainan kata itu. Namun ternyata sesudah diamati lebih lanjut, ada lagi hal yang mampu dimainkan Anies dengan ahli, yakni mayat. Oh iya, ini bukan tulisan bertema horor ya. Dan karena tulisan ini masuk dalam kanal politik, jadi please deh, jangan anggap tulisan ini sebagai hujatan. Oh tidak, saya justru merasa kagum. Karena di Indonesia nampaknya hanya Anies yang ahli dalam memainkan mayat demi kepentingan politik. Gak percaya? Kita coba telusuri ya. Ini bukan kerjaan langsung oleh Anies, melainkan kerjaan para pendukung dan pemujanya di masa Pilkada DKI Jakarta sepanjang 2016 sampai 2017 silam. Spanduk bertaburan di beberapa masjid menolak untuk mensolatkan jenazah pendukung dan pemilih lawan politik Anies. Kalau ditanya kira-kira idenya dari mana dan salahnya siapa, saya tetap menganggap bahwa Anies dan partai politik pendukungnya punya peran melahirkan kelakuan ini. Kenapa? Partai politik harusnya mengedukasi rakyat bahwa soal pilihan politik hanyalah sebuah pesta rakyat yang harusnya dirayakan dengan sportif. Namun, parpol dan gerombolan pendukung Anies malah menari di atas sentimen agama dan ras, sehingga lahirlah contoh paling epik permainan mayat demi kepentingan politik ini. Bisa jadi karena ada peran spanduk di atas dalam memenangkan Anies di pilkada waktu itu, Anies kemudian menerapkan pola yang sama. Dia paham betul bahwa pengerusuhan mayat di dalam agama Islam itu bisa dipakai dalam pencitraan politik, karena pengurusan mayat itu akan juga melambangkan gotong royong umat muslim. Hal ini diingat terus oleh Anies dan dia pakai di kesempatan lain. Kesempatan itu muncul ketika ada aksi demo berujung anarkis pada tanggal 21 sampai 22 Mei 2019. Demo waktu itu bertujuan memprotes hasil Pilpres 2019. Anak kecil juga paham kalau demo ini berlatar belakang politik dengan bau amis yang kencang banget. Anies sebagai kepala daerah DKI Jakarta dan anak sebuah Presiden Jokowi bukannya menolak atau mengecam adanya demo rusuh yang banyak merugikan warga Jakarta ini. Dia malah terkesan mendukung demo itu. Dia ikut menguburkan korban tewas demo rusuh tanpa kejelasan apakah yang tewas itu sebenarnya malah pelaku demo anarkis. Dia memuji almarhum Bak, seorang pahlawan, tanpa mau tahu apakah yang tewas itu justru adalah penjahatnya. Anies bahkan mendahului pihak kepolisian memberikan keterangan beberapa orang yang tewas di dalam demo rusuh ini. Yang dia sebut korban itu adalah justru pelaku demo rusuh, musuhnya masyarakat dan aparat. Apa kata saya? Anies memang ahlinya kan memainkan mayat. Namun ketika ada korban tewas akibat banjir di Jakarta pada awal tahun ini, apakah Anies mau ikut repot-repot menguburkan jenazah mereka? Apakah Anies mendoakan dan memuji para korban tewas banjir ini, Pak Pahlawan? Enggak lah. Anies malah duluan mengatakan bahwa dia tidak mau menyalahkan siapa-siapa soal banjir Jakarta. Belum apa-apa, dia sudah ngeles duluan. Hehehe. Saai, BTW, pertanggal 2 Januari 2020 ada 8 korban tewas banjir Jakarta. Dan ketika wabah corona melanda, Anies kembali mempraktekkan permainan mayat ini. Sadis. Oh enggak, saya lebih memilih untuk menyebutnya sebagai kreatif. Loh kan saya sudah bilang bahwa tulisan ini bukan hujatan. Hanya Anies yang sanggup jadi kreatif memainkan mayat. Ini belum ada tandingannya di Indonesia. Hari ini Senin 30 Maret, Anies melakukan konferensi pers soal wabah corona. Saya kutip berita dari kompas.com ya. Suara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendadak bergetar.
ketika ia menyampaikan data mengenai jumlah korban meninggal dunia yang harus dimakamkan sesuai protokol pemulasaran jasad pasien COVID-19. Anies menyebut angka 283 jasad. Data 283 itu bukan angka statistik. Itu adalah warga kita yang bulan lalu sehat, yang bulan lalu bisa berkegiatan, imbuh dia dengan suara bergetar. Ada dua hal yang perlu dicermati di sini. Pertama, kalau kita cari lewat Google menggunakan kata kunci suaranya bergetar, maka akan keluar hasil dari berbagai media dengan isi yang hampir seragam. Maksudnya, hahaha, ini kerjaan PR coy. Jadi, apa pihak yang merilis berita ke berbagai media dengan pesan menekankan pada kata suara bergetarnya? Anies menyebut angka 283 itu. Oleh sebab itu, ada keseragaman di pemerintahan. Menekankan bagaimana perasaan sedih sang gubernur ketika menyampaikan informasi itu. Memainkan mayat untuk menghasilkan pencitraan Kang Saai hehehe. Kedua, Anies menyebut angka 283 padahal jelas-jelas di website bikinan Pemprov DKI Jakarta korban meninggal karena positif COVID-19 jumlahnya hanya 83 per 31 Maret 2020 ya. Terus, ngapain Anies menyebut angka yang lebih besar? Mau menakut-nakuti warganya sendiri untuk menambah alasan atau kebijakan lockdown yang ingin sekali dia berlakukan di Jakarta? Mau terlihat berbeda dengan pemerintah pusat? Mau kelihatan lebih sedih ketika banyak warganya yang meninggal dibandingkan dengan jubir nasional soal corona maupun presiden? Ya banyaklah kemungkinan alasannya, namun tidak satu pun dari alasan ini yang tidak politis. Semuanya politis, plok. Hebat sekali Anies ini. Buat korban banjir, dia tidak menampakkan kesedihan yang mendalam tanpa suara bergetar. Hehehe. Tapi buat corona, jumlahnya di mark up dan didramatisir dengan suara bergetar. Mantul, memang ahlinya memainkan mayat. Sekian dulu dari Kura-Kura.